Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 169, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah mendengar ini, Margio Reyes tiba-tiba menjadi marah. Apa? Kamu berani membiarkan Tuan Ruizi mati? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian sekarang. Margio Reyes berteriak marah. Dia mengambil uang untuk melakukan sesuatu, jadi tentu saja dia ingin melakukannya dengan indah. Kalau tidak, dia minta maaf. Ruizi Savo sangat mendukung dirinya dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Margio Reyes ingin memberi Aiden Enzo pelajaran hidup yang menyakitkan. Bodoh. Aiden Enzo hanya tersenyum dingin. Margio Reyes di depannya tidak berbeda dengan orang cacat mental tanpa otak. Dia mengangkat tangannya dan meninju wajah Margio Reyes langsung. Margio Reyes ini adalah bajingan besar terkenal di dekatnya, dan dia belajar seni bela diri ketika dia masih muda, jadi pada dasarnya dia tidak menemui masalah yang sulit setelah melakukan mixing selama beberapa tahun ini. Itu sebabnya dia dihargai oleh Ruizi Savo, dan diam-diam dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hati nuraninya untuk Ruizi Savo. Tetapi, ledakan, Margio Reyes hanya merasakan embusan angin bertiup di depannya, lalu merasakan wajahnya membentur dinding besi. Kekuatan besar itu menghantam wajahnya dengan keras. Margio Reyes menyusut, dan bola matanya hampir keluar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbang seperti parabola, dan jatuh dengan keras ke kaca depan mobil di belakang. Bang, bip-bip, kaca depan mobil pecah, dan sirene berbunyi langsung. Mulut Margio Reyes berwarna merah cerah dan tidak bisa menahan, dan meludahkannya dengan wow. Dia merasa semua tulang di tubuhnya seperti hancur berantakan, dan rasa sakit membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Dibandingkan dengan saudari yang mencari di salon rambut terdekat tadi malam setelah pertempuran malam, dia masih sakit punggung. Wajah Margio Reyes terdistorsi, dengan perasaan hidup akan lebih buruk daripada kematian, dan seluruh wajahnya merah padam. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Terlalu kuat, aura Aiden Enzo benar-benar menakutkan. Bajingan itu, melihat penampilan Aiden Enzo saat ini, semua orang tercengang, tidak ada yang berani naik untuk menghentikannya, dan melihatnya berjalan menuju kakak tertuanya, Margio Reyes. Klik, berdiri di depan Margio Reyes, Aiden Enzo menembak tanpa ragu, langsung menarik Margio Reyes keluar dari mobil, menginjaknya, dan menghancurkan tempurung lututnya. Dalam hidup ini, Margio Reyes mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya di kursi roda. Apa? Margio Reyes menjerit sengsara, dan ketika matanya menjadi gelap, dia pingsan. Semua penonton itu tersentak saat melihat pemandangan ini, dan menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Saya patuh. Tembakan ini terlalu kejam. Lagi pula, Margio Reyes juga adalah kakak tertua, dan dia telah belajar seni bela diri, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pemuda ini. Pada saat ini, orang yang lebih terkejut daripada para gangster ini tentu saja adalah Ruizi Savo dan Fargo Han di mansion. Mereka dapat melihat dengan jelas melalui pengawasan di pintu. Terutama Ruizi Savo, yang berkeringat di seluruh kepalanya sekarang, dia dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kekuatan Aiden Enzo ini sangat menakutkan, dia cepat, tepat dan kejam, tanpa penundaan. Dan langkah pertama adalah langkah pamungkas. Sama seperti yang dia lakukan dengan dirinya. Ruizi Savo panik, dia benar-benar tercengang sekarang, menilai dari pengalamannya, Tuan Enzo ini sangat pandai bertarung, latar belakangnya pasti tidak sederhana. Mungkinkah putra dari keluarga besar itu keluar untuk berlatih? Tuan Ruizi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fargo Han juga cemas, dan dia tahu betul bahwa jika Ruizi Savo pingsan, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Ruizi Savo, yang terpuruk di sofa, sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Ada perasaan samar bahwa sang pahlawan semakin tua. Ini sudah berakhir. Dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Ruizi bertanya dengan mata ragu, berkeringat di seluruh kepalanya. Tuan Ruizi, tolong dengarkan saran saya dan setujui dia.
Perlakukan saja itu sebagai cara untuk menghindari bencana. Saya masih punya uang, cukup bagi kita untuk kembali. Apalagi ada pendukung keuangan di belakang Anda. Mari kita berjanji untuk saat ini dan menstabilkan satu sama lain. Fargo Han dengan cepat menganalisis situasi saat ini dan berkata, tapi, ini 1 miliar. Saya tidak berdamai, saya telah membayar begitu banyak, dan saya baru saja memberikannya. Mata Ruizi Savo merah. Dia telah menjilat darah di ujung pisaunya selama ini, dan akhirnya tertukar. Pada titik ini, apakah hilang begitu saja? Tuan Ruizi, ketika keadaan seperti ini, kita tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa menderita. Dia memiliki terlalu banyak bukti untuk kita. Setelah ini diumumkan, Anda dan saya harus masuk. Pada saat itu, jika kita mau untuk berbalik, kita akan benar-benar tidak ada kesempatan. Fargo Han berkata dengan cemas, Tuan Ruizi, kita berjanji untuk saat ini. Anda pergi ke pendukung di belakang Anda untuk membalas dendam dan membunuh Aiden Enzo ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan tetap menjadi Tuan Ruizi. Ruizi Savo berpikir keras sejenak. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya tanpa daya, meraih tinjunya, dan berkata, pergilah, minta dia untuk kembali. Ruizi Savo setuju, dan Fargo Han berlari keluar tanpa henti. Tuan Enzo, Tuan Enzo, Tuan Ruizi ingin menemui Anda. Fargo Han bergegas keluar dan berteriak keras, nadanya sadar dan tanpa sadar menjadi sangat hormat. Melihat Fargo Han datang, Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah mengetahuinya? Kami menyetujui permintaan Tuan Enzo, Fargo Han berkata dengan senyum malu-malu. Hehe, apa pendapat Anda, Tuan Ruizi tentang saya? Apakah Anda datang dan pergi jika Anda merekrut? Selain itu, bagaimana Anda menjelaskan bajingan ini? Apakah Anda berencana untuk mengacaukan saya? Aiden Enzo mencibir. Baik Ruizi Savo maupun Fargo Han bukanlah orang baik. Tuan Enzo, ini adalah kesalahan kami. Kami mohon maaf kepada Anda. Sikap Fargo Han sangat tulus. Pada saat ini, Ruizi Savo juga keluar, dan bertanya langsung, lalu apa yang Anda inginkan, Tuan Enzo? 1,5 miliar. Satu harga. Jika memungkinkan, kami akan segera menandatanganinya. Kata Aiden Enzo datar, langsung ke inti, menaikkan harga sebesar 500 juta. Aiden Enzo, kamu terlalu curang. Ruizi Savo memarahi ibunya dengan marah saat itu. Fargo Han segera menutupi mulut Ruizi Savo, dan dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia bergumam kepada Ruizi Savo, Tuan Ruizi, akui saja, dan stabilkan dulu. Tapi, 500 juta sekaligus, dari mana saya mendapatkannya? Ruizi Savo sedang terburu-buru. Tuan Ruizi, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, ini dia. Fargo Han memberi isyarat. Ruizi Savo ingin menangis tetapi pada akhirnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan berkata, baik. Luar biasa. Aiden Enzo tertawa, dan langsung meminta Angelina Chiesa untuk menyusun ulang perjanjian transfer saham. Ruizi Savo mengambil alih. Ditandatangani tanpa air mata. Pena ke bawah. Ruizi Savo duduk lemas di tanah. Hilang, semua hilang. Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya, memandang Ruizi Savo dari atas, dan berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Tuan Ruizi, saya harap Anda bisa menjaga diri, atau jika Anda pikir Anda bisa berdiri lagi, aku menyambutmu untuk menyerangku. Aiden Enzo berjalan keluar dari mansion bersama Angelina Chiesa dan yang lainnya. Saat itu, Angelina Chiesa mengikuti dari belakang Aiden Enzo, menatap punggung Aiden Enzo di depannya, pria ini. Saat ini, seluruh tubuh tampak bersinar, yang sangat menarik. Angelina Chiesa benar-benar jatuh. Aiden Enzo berbalik dan berkata sambil tersenyum, ada apa, menatapku seperti ini? Angelina Chiesa buru-buru menggelengkan kepalanya seperti rusa kecil yang ketakutan. Dia menundukkan kepalanya, tersipu, dan berkata, tidak, bukan apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa Tuan Enzo sangat kuat. Hanya dengan trik ini, Ruizi Savo tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan kita tidak menghabiskan uang. Kita mendapat tambahan 500 juta. Saat dia berbicara, mata Angelina Chiesa jelas penuh kekaguman, begitu menakjubkan. Metode Tuan Enzo sungguh menakutkan. Hanya butuh beberapa waktu, tidak hanya menjernihkan semua rumor tentang Bikan, tetapi juga membunuh Ruizi Savo secara tidak sengaja, dan menghasilkan tambahan 500 juta. Dewa, semakin Angelina Chiesa memikirkannya,
dia menjadi semakin bersemangat. Aiden Enzo tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Berurusan dengan seseorang seperti Ruizi Savo benar-benar tidak membutuhkan banyak kekuatan otak. Lalu Tuan Enzo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Angelina Chiesa. Aiden Enzo melihat ke langit berbintang, dan berkata, tunggu, karena ada orang di belakang Ruizi Savo, maka kita pasti tidak akan berhenti seperti ini. Gali dan keluarkan lumpurnya, lalu mari kita tangkap semuanya. Demi cara, beritahu orang-orang, perhatikan cabang asosiasi medis. Saatnya menggunakan pisau untuk melawan mereka. Angelina Chiesa melihat ke belakang Aiden Enzo dan tahu bahwa angin sedang mengamuk. Kali ini, Sang Jiang akan berdarah. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.